Selamat malam Bapak Ibu, sahabat yang baik. Channel saya menyapa Anda pada malam hari ini. Kabar terbaru yang boleh kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu, di mana CSN 2024 rencana dibuka pada bulan Juli mendatang. Ada beberapa penyebab sehingga kemunduran dari jadwal pembukaan pendaftaran CPNS dan P3K pada tahun 2024 ini, di mana kendala tersebut ada beberapa instansi pemerintah dari berbagai daerah yang masih belum mengadakan pengajuan formasi kepada Badan Kepegawaian Negara. Bahkan sesuai dengan informasi dari Kemenpan RB bahwa ada beberapa instansi pemerintah yang baru mengusulkan bahkan pun data susulan dari berbagai daerah untuk diadakan verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Itulah beberapa kendala yang boleh kami sampaikan pada berita kali ini Bapak Ibu, sehingga tertunda pembukaan atau pengumuman CSN 2024 yang akan dimulai pada bulan Juni ini yang semestinya. Ini informasi langsung dari Kemenpan RB. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Mari kita coba lihat pemaparan dari Kementerian Pan RB dalam cuplikan video berikut ini. Tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Kabar terbaru di mana CSN 2024 rencana dibuka pada bulan Juli. Silakan tenaga honorer yang berminat untuk bisa mengikuti formasi CPNS maupun P3K pada tahun 2024. Pemerintah hingga saat ini belum juga merampungkan kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara atau CSN 2024, termasuk CPNS dan P3K. Alhasil, seleksi CSN 2024 akan kembali undur pada Juli mendatang. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB, Rini Widyadini, mengungkapkan seiring dengan kondisi tersebut ada kemungkinan bahwa seleksi CSN dibuka pada bulan Juli mendatang. Kita sih mintanya Juni ini seharusnya dibuka jika sudah selesai penetapan formasi dari instansi daerah, supaya Juli bisa buka seleksi. Tapi kita belum tahu ya, kapan, masih nunggu penetapan dari Pak Menteri. Kata Rini ditemui usai rapat kerja atau raker bersama Komisi 1 DPR RI di Senayan, Jakarta, diikuti pada Kamis 13 bulan Juni 2024. Menurut Rini, Badan Kepegawaian Negara saat ini masih melakukan validasi dan data formasi dilakukan agar kebutuhan sesuai antara data ASN dengan yang diusulkan. Jika proses tersebut sudah rampung, maka penetapan formasi akan dilakukan. Meskipun demikian diundur, Rini tetap optimis pada seleksi CSN bisa digelar pada Juni ini sebanyak 3 kali dalam tahun ini. Sebagaimana diketahui Bapak Ibu, pembukaan seleksi CSN 2024 terbagi ke dalam 3 periode, yakni periode pertama seleksi CPNS dan P3K, yaitu tentang sekolah kedinasan mulai pada pekan ketiga bulan Maret 2024. Lalu untuk periode kedua akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K yang akan direncanakan pada Juni ini. Sedangkan pada periode 3 akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K pada Agustus mendatang. Mudah-mudahan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan dari Badan Kepegawaian Negara, di mana pada Juni ini
seharusnya sudah selesai segala prioritas formasi yang telah diajukan oleh instansi dari berbagai daerah saat ini. Supaya Juli bisa diumumkan. Tapi kita belum tahu ya kapan nantinya ditetapkan. Kita masih menunggu penetapan dari Pak Menteri, kata Rini pada saat ini. Yang pertama, Kementerian Agama, Kemenak. Kementerian Agama mengumumkan pembukaan formasi sejumlah 110.553 orang, terdiri dari 20.772 CPNS dan 89.071 P3K. Formasi ini meskipun guru madrasah, guru SMK Kristen dan SMA Katolik, dosen PTN, agama, penyuluh agama, penghulu, talenta digital, serta penetapan di IKN. Kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan membuka sebanyak 15.462 posisi CPNS dan 25.079 posisi P3K. Formasi tersebut yang akan membantu penyelesaian masalah tenaga pendidik honorer dan memenuhi kebutuhan SDM di perguruan tinggi serta penetapan di Ibu Kota Negara IKN. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Kemensos. Untuk instansi Kementerian Sosial sendiri akan membuka formasi CSN, yakni sebanyak 40.839 formasi, sedangkan formasi tersebut terdiri dari 266 calon aparatur sipil negara atau CSN dan 40.573 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Secara rinci, formasi tersebut direncanakan akan diisi oleh 125 CPNS tenaga teknis dan 141 CPNS tenaga kesehatan, 40.508 P3K tenaga teknis dan 65 P3K tenaga kesehatan. Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Kementerian Perhubungan telah menetapkan persetujuan dan membuka sebanyak 18.017 posisi terdiri dari CPNS dan P3K dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan transportasi, di mana formasi sebanyak 18.017 orang tersebut terdiri dari calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K dengan rincian 1.385 CPNS tenaga teknis, 6 CPNS tenaga kesehatan, 16.543 P3K tenaga teknis, dan 83 P3K tenaga kesehatan. Yang kelima, Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Pada tahun ini, Kementerian PUPR akan menerima dan membuka sebanyak 26.319 orang ASN yang rinciannya 6.385 CPNS tenaga teknis, 3 orang CPNS tenaga kesehatan, dan 19.931 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis. Yang keenam, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu. Bawaslu akan menerima sebanyak 18.557 posisi CSN, termasuk CPNS dan P3K, untuk posisi penting dalam mendukung kinerja lembaga tersebut, di mana rinciannya Bapak Ibu 1.984 CPNS dan 16.573 P3K, termasuk untuk formasi-formasi
yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analisis hukum, analisis pengawasan, hingga auditor. Yang ketujuh, Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Kemenkes dalam hal ini mengajukan dan membuka CSN 2024 sebanyak 23.200 formasi. Itu terdiri dari 8.607 CPNS dan 14.593 P3K. Formasi yang dibuka Kemenkes ini nantinya akan ditempatkan di sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Mereka akan bekerja di klinik-klinik, kampus, dan pemerintahan daerah. Yang ke-8, Bapak Ibu, Kementerian Pertahanan, di mana Kementerian Pertahanan membuka sebanyak 25.258 formasi CSN 2024, di mana formasi yang dibuka terdiri dari 13.687 CPNS tenaga teknis dan 4.597 CPNS tenaga kesehatan. Selain itu, Bapak Ibu, kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto ini juga membuka 3.200 formasi untuk pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis dan 3.774 P3K tenaga kesehatan. Di sini Bapak Ibu telah dibuka pendaftaran CPNS 2024. Inilah syarat dan cara masuk dalam situs pendaftaran CPNS 2024. Yang pertama, masuk situs resmi SSCSN di sscsn.bkn.go.id atau klik link tersebut. Buat akun dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Yang ketiga, login dengan memasukkan NIK sebagai username dan password yang telah didaftarkan. Selanjutnya Bapak Ibu lengkapi biodata, pilih garis seleksi formasi instansi dan jabatan sesuai pendidikan, lengkapi data pendidikan, unggah dokumen persyaratan, periksa kelengkapan semua hasil dan unggahan. Selanjutnya cetak kartu formasi dan kartu pendaftaran. Selanjutnya verifikator informasi akan dilakukan verifikasi dokumen pelamar. Selanjutnya jika seleksi administrasi dinyatakan lulus, cetak kartu ujian di akun SSCSN, di mana panitia seleksi instansi akan mengumumkan informasi kelulusan pelamar. Yang terakhir, pemberkasan dan penetapan NIP. Inilah syarat-syarat dokumen pendaftaran CPNS 2024. Yang pertama, kartu keluarga. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil. Yang ketiga, ijazah. Yang keempat, transkrip nilai. Yang kelima, pas foto. Yang keenam, pas foto atau selfie. Dan saran lain Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang kedua, tidak pernah berhenti dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan secara tidak hormat sebagai PNS atau prajurit Tentara Nasional atau TNI Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Tidak pernah diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak sedang berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Selanjutnya, tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik atau parpol atau terlibat politik praktis. Selanjutnya, Bapak Ibu memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Selanjutnya, Bapak Ibu bersedia ditempatkan seluruh wilayah NKRI dan negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Ini dokumen yang harus dipersiapkan oleh tenaga honorer bagi pelamar
P3K maupun CPNS yang akan dibuka rencana pada bulan Juni atau Juli mendatang. Kepada seluruh Bapak Ibu yang mau mendaftarkan diri pada seleksi CSN 2024 ini, supaya mempersiapkan diri dan segala dokumentasi yang harus dibutuhkan dan yang harus di-upload di situs yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan saat ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih.